Dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya masuk Islam bukan karena istri, karena istri saya juga Kristen. Jadi istri saya saya bawa masuk Islam. Yang pertama. Yang kedua bukan karena harta. Karena bisa dicek langsung tuh di tempat saya. Saya waktu masuk sebulan sebelum masuk Islam, pembagian harta tuh. Dapat rumah 1, kamar 5, ruang tamu 2, kamar mandi 2. Nah, itu dijual 70 juta tuh waktu saya masuk Islam. 70 juta ya? Iya. Besar ya? Mahal karena harga tanah di sana 1 hektar 5 juta. Masya Allah. Jadi kalau harga rumah 70 juta gimana tuh? Iya. Rumah itu berdiri di atas lahan 1 hektar. Masya Allah. Nah, gitu. Yang kedua bukan cuma rumah, dapat tanah 4 hektar. Dapat tanah kakao 2 hektar, dapat motor 1. Itu waktu saya sebelum masuk Islam. Sebulan sebelum saya masuk Islam. Berarti kecukupan lah. Iya, kecukupan lah. Kalau mau bilang harim aneh udah ada ya? Udah ada. Mau bilang harta cukup. Mau apa lagi? Nggak ada. Jadi saya betul-betul belajar. Saya belajar agama Kristen dari 2012. 2012 saya belajar. 2013 saya putuskan untuk ateis. Tidak beragama karena agama Islam, agama yang saya perangi Pak waktu saat saya di Poso. Ketika saya Kristen, kerusuhan 1998, saat itu saya masih STM, sekolah tapi sambil kerja di bengkel. Kemudian pecah 2000, kemudian umat Islam bangkit tahun 2002. Alhamdulillah Allah beri saya umur panjang. Saya tidak mati saat kerusuhan sehingga saya bisa memeluk Islam. Saya dulu perangi umat Islam. Saya bagian komunikasi tuh, informasi, informan lah. Iya. Saya bagian perhubungan. Saya dulu yang megang HT untuk di desa saya itu. Bahkan rumah saya perbatasan kan antara ini di sini kan kampung saya Bate Genco tuh. Di sebelahnya ini udah kampung Muslim tuh, ke sana Muslim semuanya. Di sini Nasrani semuanya. Nah, jadi kampung saya itu. Nah, jadi ceritanya saya udah mulai lihat kejanggalan di agama saya. Ya, maaf saya bukan menjelekkan agama Kristen. Ini kan versi saya. Kenapa mau tinggalkan agama Kristen? Ya tentu ada hal yang saya tidak suka. Yang pertama, setiap kali kita mau hari raya Natal, Tahun Baru, selalu bawaannya minum-minum, mabuk-mabuk. Ya kan? Nah, sehingga saya putuskan 2012 saya harus belajar nih. Karena saya sudah punya anak nih, udah punya istri, punya anak. Mau saya bawa ke mana nih anak saya ini? Benar tidak agama yang saya anut saat ini? 2010 saya ngomong sama istri, mulai sekarang saya harus belajar agama. Saya mulai setiap jam 7 malam tuh. Setiap jam 7 malam sampai jam 10 malam udah ngantuk tidur. Jadi ada doa saat itu yang saya selalu panjatkan ketika memegang Alkitab. Jadi saya kan punya meja tuh dalam kamar saya. Sebelum ketika saya pegang Alkitab, saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa, ya Tuhan ya Allah. Jadi doa saya saat itu bukan Allah kan? Ya Tuhan ya Allah, berikan saya petunjuk, berikan saya kemampuan untuk bisa memahami Alkitab ini, isinya ini. Setiap saya kali belajar, udah mulailah saya buka, saya pelajari. Mulailah saya dapat. Wajib kita disunat. Kalau tidak disunat dibunuh tuh. Di Alkitab. Kejadian 14 ayat 17 kalau nggak salah. Wajib tuh kita disunat. Karena Yesus juga disunat. Kemudian wajib tuh pakai jilbab. 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 6 tuh wajib kita tuh. Harus kita dipakai jilbab. Kemudian wajib kalau ketika ibadah itu sujud. Wajib puasa. Nah, kemudian ketika nanti hari raya Paskah tidak boleh potong babi. Harus potong kambing atau domba. Itu yang diwajibkan. Nah, sehingga pada tahun 2012 akhir saya berdebatlah sama 3 orang pendeta. Yang pertama pendeta YHK Luti, yang kedua pendeta Imran Pombu, yang ketiga nih yang saya tunggu-tunggu nih, dia master teologi lulusan Manado, Sulawesi Utara, namanya IGD Made Supratniana, master teologi. Nah, saat dulu ketika saya sudah debat sama 2 orang pendeta ini, saya tidak dapat jawaban yang memuaskan. Nah, sehingga saya tanya sama tante saya, bilang, tante, di kepengurusan pendeta ini yang paling tinggi ilmunya siapa ya? Master. Itu master. Udah alhamdulillah Allah datangkan tuh yang masternya tuh. Saya dekati tuh yang masternya. Saya mau nuntut ilmu sama dia. Saya ajak debat lah. Istri saya sebagai saksi di situ. Istri saya saksinya tuh. Nama 1 orang namanya Sam. Jadi kita bertiga tuh. Saya datang debat sama dia. Saya mau bahas tentang ketuhanan Trinitas. Saya mulai ragu dengan Trinitas itu. Ketuhanan Yesus itu saya betul-betul sanksi perihal itu. Sehingga kita berdebatlah sama pendeta. Saya bilang, Pak Pendeta,
Yang saya mau tanya terlebih dahulu, satu, ini Alkitab fungsinya apa? Oke, itu sama master tadi. Iya, ini sama masternya. Ini fungsinya apa Alkitab? Apakah sebagai petunjuk atau buku bacaan? Kalau buku bacaan tentunya ya habis kita baca simpan. Nggak perlu kita jadikan pedoman hidup kan? Oh enggak Pak, ini pedoman hidup. Petunjuk hidup kita biar kita selamat dunia dan akhirat. Wih, bagus tuh kalau begitu. Nah, pertanyaan saya simpel. Kalau begitu Pak, tolong tunjukkan satu perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab yang kita kerjakan. Ya kan? Kalau ini petunjuk, ya kan? Petunjuk kita supaya bisa selamat dunia dan akhirat. Hanya kita bisa masuk surga kalau melalui Alkitab. Tolong tunjukkan satu perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab, kemudian kita kerjakan. Ya. Karena setahu saya Pak tidak ada perintah Tuhan yang ada dalam Alkitab. Kalau masalah jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, bukan cuma kita orang Kristen, orang Islam juga lakukan. Tapi ada hal-hal Pak Pendeta yang kita tidak lakukan perintah Tuhan. Contohnya disunat. Itu kata Allah dalam Alkitab. Barang siapa yang tidak mau disunat itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Yang artinya apa Pak? Dibunuh. Berarti orang yang tidak disunat harus dibunuh. Nah kita tidak disunat Pak. Itu gimana? Satu. Yang kedua, kita diperintahkan untuk pakai jilbab. Kita tidak lakukan. Diperintahkan kita untuk sujud ketika beribadah. Kita tidak lakukan. Diperintahkan kita untuk puasa. Ya kan? Kita tidak lakukan juga. Oh, ada semua ya? Iya. Gitu ya. Nah ini dari banyak. Disuruh ibadah kita pada hari Minggu. Pada hari Sabat. Tapi kita langgar. Kita malah lakukan ibadah pada hari Minggu. Padahal semua pendeta sepakat Sabat itu hari Sabtu. Seluruh pendeta dunia Pak sepakat hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Tapi kita langgar. Nah, sekarang pertanyaannya, perintah Tuhan mana yang kita kerjakan yang ada dalam Alkitab? Oh kita Pak, kata pendetanya, kita akan merujuk pada keputusan gereja. Oh iya. Keputusan gereja. Nah, saat itu saya sih alhamdulillah saya sudah sedikit belajar sama teman yang orang Islam. Jadi dia sampaikan ke saya, dibilang begini, Ahi, bukan Ahi, dia bilang begini, Jem. Biasanya saya dipanggil Jamie di situ. Begini Jem, orang Islam itu siapapun dia yang ngomong, mau entah itu ulama dari manapun dia, mau dia ustadz, kiai, syekh dari Arab sekalipun, kalau apa yang dia sampaikan tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Selesai urusan. Itu Islam. Nah, orang Islam punya prinsip seperti itu, Pak. Nah, seharusnya kita punya prinsip seperti itu. Nah, yang saya mau luruskan di sini, Pak, bisa tidak kita seperti itu? Oh, sama pendetanya? Iya, sama pendetanya. Kan ini kan tidak sesuai. Apalagi Pak perayaan Natal. Saya Pak sudah buka Pak dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Saya tidak dapatkan tanggal 25 Desember itu hari kelahiran Yesus. Terus apa yang kita buat? Karena di kehidupan kita ini Pak ada dua saja perintah yang harus kita patuhi untuk kita bisa selamat. Nah, yang pertama perintah Allah masuk surga, yang kedua perintah iblis masuk neraka. Dua itu saja kan? Karena ketika itu bukan perintah Tuhan, dipastikan itu perintah iblis, Pak. Itu amalan setan. Nah, secara tidak langsung. Nah, ini yang kita lakukan, kita rayakan perayaan Natal. Kita rayakan ibadah pada hari Minggu. Ya kan? Kita makan babi, dilarang oleh Tuhan. Tidak disunat, tidak puasa, tidak menutup aurat, tidak berjilbab. Padahal itu jelas aturannya. Terus kita lakukan perintah siapa? Sampai saat ini dia tidak mampu jawab. Nggak dijawab sama master. Tidak bisa dijawab sama masternya. Nah, makanya dulu saya sempat layangkan surat menantang pendeta Rinaldi Damanik. Iya, saya dulu pernah buat video tuh. Saya menantang pendeta Rinaldi Damanik. Nah, saya bilang, Pak, saya mau tantang Bapak. Kita debat. Kalau Bapak takut ke Poso, saya yang ke Tentena. Silakan bikin di Banuang Pogombo. Itu Banuang Pogombo itu istilahnya rumah adatnya orang di sana yang tempat untuk musyawarah. Namanya rumah musyawarah. Kita bilang bikin di situ, Pak. Saya tidak perlu dikawal. Kita diskusi di situ perihal ini. Itu masih non-muslim waktu itu? Iya, masih non-muslim. Nah, sehingga tidak ada respon. Akhirnya saya bikin lah. Saya 2013 sangat ateis, Pak. Saya tidak mau beragama. Saya bilang, saya tidak mau masuk Islam. Karena agama yang saya paling benci. Dan Islam itu agama kafir bagi saya. Iya. Walaupun teman saya sudah banyak masukan ke saya. Nah, saya dulu kan setelah saya kerja nikah di Peleru itu, saya kerja sama teman orang Islam. Namanya Untung. Nah, gitu. Nah, dia sering masukkan saya pemahaman tentang Islam. Saya bilang, saya tidak akan masuk Islam. Karena saya punya pemahaman dulu itu, Yesus itu saya memang anggap dia bukan Tuhan.
Dia anak Tuhan. Bagi saya dia anak Tuhan. Bagi saya. Jadi ketika berdebat dengan dia, saya bilang begini, Nabi Muhammad kan hanya utusan. Yesus anak Tuhan. Iya. Yang jelas anak sama utusan lebih menang anak dong. Saya bilang gitu kan. Ini pemahaman bodoh saya saat itu. Saya bilang, bagaimana mungkin bisa? Saya analogikan ke dia, saya bilang begini. Kamu saya punya pembantu. Saya ini punya rumah. Itu saya punya pembantu, namanya Nabi Muhammad. Ini saya punya anak kandung, namanya Yesus. Ketika dia bawa orang bertamu ke rumah saya, mau datang ke rumah saya untuk tinggal di sini, kira-kira mana yang saya terima? Orang yang bawa anak atau orang yang pembantu saya yang bawa ini saya utusan? Oh jelas anak. Nah itulah saya kenapa pilih Yesus, karena Yesus itu adalah anak Tuhan. Kalau saya ikut dia, saya pasti sampai ke rumah Bapa. Kan seperti itu analoginya mereka. Mereka berpikir, wah Yesus anak Tuhan, dia Tuhan. Ya saya bilang salah sebetulnya. Yang ini yang sebetulnya harus kita luruskan. Saya luruskan tuh kepada Pak Pendetanya. Nah ini supaya teman-teman tahu. Pendeta itu tidak paham Pak sebetulnya tentang nubuat nubuat tentang Yesus. Jadi dari semua nabi itu yang nubuatkan tentang kedatangan Yesus cuma satu, Nabi Yesaya. Makanya ada kitabnya itu dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya. Gitu. Dan di situ dijelaskan tuh tentang kelahiran Yesus. Yesus itu tidak mati dibunuh di dalam kitab Yesaya. Jadi saya terangkan. Jadi masternya ini saya kuliahin tuh waktu itu malam itu. Nah, sampai dia ngaku nabi ke saya tinggalkan sudah. Setelah dia ngaku nabi di depan istri saya tuh. Istri saya saksinya sampai sekarang istri saya itu saya berani disumpah tuh. Pendeta itu ngaku nabi di depan saya. Viral tuh dia ngaku nabi sama saya. Baru dia jelaskan, bukan begitu, saya bukan mengaku nabi, tapi saya mengaku perpanjang tangan nabi. Saya bertugas sebagai seperti tugasnya nabi menyampaikan dakwah. Saya bilang enggak, Bapak ngaku nabi kok ke saya. Dia saya mengaku nabi ke saya karena saya kasih kuliah dia saat itu. Saya bilang Pak begini, fase kedatangan Yesus itu ada 3. Kelahiran dia, kemudian dia berdakwah, kemudian dia terangkat. Gitu fasenya itu dalam Alkitab. Gitu, nggak ada dia jadi Tuhan, nggak ada Pak. Dia nggak ada anak Tuhan, nggak. Nah itu kenapa saya bilang di situ panjang Pak ceritanya. Makanya kalau mau dirunut perihal ini nggak ada apa-apanya. Saya sih bukan sombong Pak. Saya bukan tamatan teologi ya. Tapi kalau kita mau duduk dengan pendeta, saya bisa runut dari Kejadian sampai Wahyu. Iya, saya bisa runut, saya bisa ceritakan tuh. Siapa Nabi Ibrahim, siapa Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Yusuf, siapa Israel, siapa Nabi Yakub, kemudian siapa Nabi Isa, siapa Yesus, siapa Nabi Muhammad. Bisa saya runut tuh dengan jelas. Sampai tuh ke Nabi Isa. Makanya saya sampaikan ke teman-teman, kalau seandainya Nabi Isa masih hidup saat ini, dia akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Saya bisa runut tuh sampai nanti akan kedatangan Nabi Isa. Sehingga itu banyak pemahaman salah orang-orang Kristen perihal Yesus. Sehingga kan dulu saya tanya, tuh fotonya tuh Pak. Bagaimana Bapak tahu itu bisa Yesus tuh fotonya tuh? Nah bagaimana kalau yang datang nanti orangnya hitam? Iya. Nah, ini kan pirang tuh, bule. Kok bisa ada fotonya Yesus? Dulu Pak nggak ada fotografer. Pelukis aja Pak, boleh dibilang susah. Kok bisa ada fotonya Yesus? Nah itu, ketika saya kasih kuliah dia tuh, saya kuliahin dia tuh. Saya jelasin tuh perihal siapa Israel, siapa Yakub, siapa Ismail, saya jelaskan tuh. Siapa semua sampai ke Yesus. Saya bilang kan yang nubuatkan tentang kedatangan Yesus kan cuma satu Pak. Nabi Yesaya. Bahkan Nabi Yesaya juga nubuatkan tentang Nabi Muhammad. Nah, kan dikatakan di kitab Yesaya itu, saya lupa ayatnya. Dikatakan bahwa akan turun wahyu di negeri Arab. Dan itu akan wahyu itu turun kepada orang yang buta huruf. Itu dijelaskan dalam kitab. Dulu saya punya catatan Pak lengkap. Sekarang catatannya ada di Bekasi sih sebetulnya. Insya Allah sih, memang kan saya rencana setelah nanti 10 tahun saya keislaman saya akan berkoar-koar sudah sih tentang kebenaran Islam. Saya kan ini baru 9 tahun. Saya punya sumpah tuh dengan mertua saya Pak. Ini yang perlu kita garis bawahi. Saya dulu punya sumpah. Jadi sumpah saya itu saya sampaikan ke mertua saya ketika saya masuk Islam. Karena saya kan hampir dibunuh tuh. Jadi saya sampaikan di depan istri saya. Saya bilang Pak, demi Tuhan yang punya langit dan bumi, saya bukan sebut Allah. Belum waktu itu ya? Iya, karena saya kan baru masuk Islam. Demi Tuhan Pak, yang punya langit dan bumi, kalau seandainya agama Islam yang saya percaya ini salah Pak, saya itu tidak diberi waktu Allah hidup 10 tahun. Tidak sampai umur saya 10 tahun, Allah matikan saya dalam keadaan terhina.
Ya, badan saya terpisah, tidak bisa ditahu mana kakinya, mana kepalanya, mana badannya. Itu sumpah saya dengan saya punya mertua. Tetapi kalau benar agama yang saya anut ini, agama Islam saat ini, Allah akan beri saya hidup bukan cuma 10 tahun, Pak. Ya. Bahkan Allah akan beri saya umur panjang untuk mendakwahkan kebenaran Islam. Gitu. Dan sampai sekarang sih sebetulnya saya masih, Pak, aktif. Saya berdakwah itu masih aktif. Berdakwah ini. Iya, tentang kebenaran Islam. Islam. Baik di media sosial maupun ketemu seperti saat ini. Ya. Nah, disitulah ketika pendetanya tidak mampu memberikan jawaban saya yang puas, dia malah mengaku pendeta. Saya putuskan saat itu saya ateis. Itu 2012 akhir tuh. Oke. Saya putuskan ateis. Saya tidak mau beragama. Karena agama Islam agama yang saya paling benci. Agama Islam itu bagi saya agama kafir. Iya. Mau gimana agama saya perangi kok. Saya ateis 2014, tepatnya tanggal 5 bulan 2, saya bilang ke istri, nggak bisa nih. Saya harus masuk Islam. Saya sudah tidak tenang, saya punya hati. Kenapa? Saya takut mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Saya takut. Udah. Jadi gimana? Saya telepon teman. Telepon Untung. Saya udah mau masuk Islam. Karena saya belajar sama si namanya Untung ini. Oh, teman waktu itu. Iya, teman. Saya bilang, Untung, tidak bisa, saya harus masuk Islam sekarang. Ayo berangkat. Teman saya itu senangnya dengar saya masuk Islam. Langsung dia bawa mobilnya. Dia jemput saya. Ayo. Jadi saya bilang begini. Tolong bawa saya ke seorang ustadz yang betul-betul yang seperti kamu katakan tadi, ustadz yang benar-benar menjalankan Al-Quran dan hadis dan sunnah. Saya mau dia yang Islamkan saya. Ada, dibilang ada, saya punya kemanakan. Berangkatlah saya. Berangkat ke Pandajaya, desa Pandajaya tuh namanya. Ketemulah namanya saat itu Ustadz Hamam, Hamam Saifur Rahman. Jadi saya kaget. Karena katanya ini Ustadz Mujahidin. Ini Ustadz ini pernah dipenjara 3 tahun. Iya, karena ikut perang dulu waktu kerusuhan Poso, itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Kerusuhan Poso itu Islam bela Islam, Kristen bela Kristen. Bahkan tentaranya sama brimobnya, tentara Islam bela Islam, tentara Kristen bela Kristen. Itu tidak bisa dipungkiri, hal yang lumrah. Nah, jadi saya ketemu tuh. Saya pikir dia ini bukan Ustadz, kalem, lembut banget. Hampir-hampir bicara, hampir tak kedengeran. Saya tanya, Bapak Ustadznya? Saya bilang, ya saya, Ustadz Hamam. Wih, saya pikir ini Ustadz Mujahidin, udah pernah dipenjara, sangar, bahasanya ini, enggak ternyata. Masya Allah ya. Sudah saya bersahadat di situ. Setelah saya bersahadat, saya bilang, saya bertanya, amalan apa yang tidak boleh ditinggalkan dalam Islam? Oke. Ya, sholat, kata Ustadznya, sholat. Jadi langsung dikasih tahu saya dalil sama dia. Ada 2 dalilnya. Yang membedakan antara umat orang Islam dan orang kafir, sholat. Itu dalilnya tuh. Jadi saya tanya, saya kan orang ketika saya dikasih ibadah, saya tanya dalilnya. Karena saya tidak mau, saya bilang cukuplah dulu di Kristen, saya melakukan satu amalan tanpa dasar, tanpa ilmu lah istilahnya. Sehingga saya tanya, Ustadz, itu ada dalilnya tidak? Oh, ada. Jelas dalilnya. Ada 2 saya kasih ke antum. Apa satu? Yang pertama, yang membedakan orang kafir dan orang mukmin itu sholat. Yang kedua, katanya, amalan yang pertama kali dihisab di akhirat nanti sholat. Sholatmu bagus, ya bagus amalan yang lain. Sholat rusak, amalan yang lain tertolak. Gitu tadi. Gitu. Ya udah, saya minta jadwal sholat sama dia. Saya minta jadwal sholat. Saya minta jadwal sholat. Gitu. Saya langsung minta. Dikasihlah jadwal sholat ke saya. Ustaz, bacaannya apa nih? Gitu kan? Ya udah, nanti setelah sholat, itu kan udah masuk asar tuh. Ya. Udah, nanti kita sholat asar, setelah itu kita ngobrol lagi tuh. Sholat asar. Sholat pertama tuh. Sholat pertama tuh. Jadi saya bilang, Ustaz, ini sholat bisa diganti nggak? Atau ada syarat-syarat lain tanpa harus kita kerjakan? Ada. Sholat itu, kalau kamu tidak bisa berdiri, duduk, tidur, kalau tidak bisa tidur, ya kasih kode, pejamkan mata apa. Kalau tidak bisa, ya kita disolatkan. Ya, dan alhamdulillah sejak saya ikrarkan saya bersahadat, sejak saya sholat asar itu, sejak itu saya tidak pernah tinggalkan sholat 5 waktu saya sampai hari ini, alhamdulillah. Ya, karena saya takut tuh ancaman tadi itu. Karena kalau saya tidak sholat, berarti apa bedanya saya sama orang kafir? Iya. Kalau sholat saya rusak, tentunya yang lain ikut rusak. Iyalah. Ya, jadi katanya sholat itu bisa mencegah kita dari kemungkaran. Ya. Seburuk-buruknya kita umat Islam, ya oke lah, siapa tidak berbuat dosa? Karena kita ada umat setelah Rasulullah itu tidak ada yang masuk. Semua pasti berbuat dosa tuh.
hatta sahabat. Iya. Kita tahu Allah sudah jamin kita punya dunia. Akhirat kita tidak ada yang jamin. Nah, gitu. Akhirnya saat tidak pernah tinggalkan. Jadi saya tanya, Ustaz, jadwal sholat kasih ke saya. Bacaannya apa? Dia bilang bacaannya subhanallah, subhanallah, subhanallah 3 kali. Ruku. Jadi nanti lihat dulu tuh. Contohnya. Jadi ikut saja. Pokoknya nanti di masjid ikut aja. Ya udah saya sholat. Oh gitu ya. Nah tadi waktu yang seperti ini ruku namanya. Kemudian bangkit baca lagi tuh subhanallah 3 kali. Sujud baca subhanallah 3 kali. Seperti itu. Nah, saya lakukan itu setiap hari. Saya balik tuh hari Kamis malam tuh sampai di rumah saya bawa Al-Quran tuh. Rumah di NTT? Bukan, di Poso. Saya di Poso kan masuk Islam di Poso. Di Desa Peleru. Ya. Kecamatan Mori Atas, Mori. Itu udah sama istri ya? Iya sudah sama itu. Mori Utara, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara. Istri saya masih kafir. Saya bilang ini Al-Quran, ya. Saya sudah masuk Islam. Nanti saya ajar kamu mana agama yang benar. Istri saya hari Minggu masih masuk gereja. Tapi apa doa saya selama 3 hari? Saya berdoa, ya Allah, ya Rob, jika istri saya ini jodoh saya sampai mati, tolong beri dia hidayah sebagaimana engkau beri saya hidayah. Masya Allah. Setiap sholat 5 waktu saya selalu doakan itu. Setiap sholat 5 waktu saya doakan itu. Tolong berikan istri saya hidayah. Itu saja yang saya minta. Hari Senin tuh. Jadi saya di kamar tuh. Pagi-pagi istri saya ngomong ke saya, Pak, masuk Islam apa syaratnya?